saya Anis Nurhasana dengan nomor induk mahasiswa 180110110523 kelas 7A berpikir matematika tingkat tinggi. Pembahasan soal AKM tingkat SMP dan SMA. Yang pertama, kita bahas soal AKM tingkat SMP. Luas halaman belakang sebuah rumah 58 meter persegi akan dibuat taman. 3/8 bagian untuk kolam, 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Luas taman yang digunakan untuk kolam adalah berapa meter persegi? Pembahasan nomor 1, diketahui luas halaman 58 meter persegi, 3/8 bagian untuk kolam, lalu 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sisanya ditutup untuk batu koral. Nah, yang ditanya, berapakah luas tanaman yang digunakan untuk kolam? Kita jawab, luas kolam sama dengan 3/8 dikali luas taman. Nah, luas tamannya adalah 58 meter persegi. Jadi, luas kolam sama dengan 3/8 dikali 58 meter persegi. Hasilnya adalah luas kolamnya 21,75 meter persegi. Hal nomor 2. Beberapa toko pakaian dalam mall sedang mengadakan diskon hari raya. Tabel berikut menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Toko pertama adalah Toko Jaya, untuk harga bajunya 80.000 dan celananya 100.000. Untuk diskonnya adalah setiap membeli 2, gratis 1 pada barang yang sama. Selanjutnya, Toko Andini Busana, untuk harga baju dan celananya sama seperti Toko Jaya. Untuk diskonnya, diskon baju adalah 15% dan celana 20%. Selanjutnya ada Toko Selaras, harga bajunya 80.000 dan celananya 100.000. Diskon bajunya 10% dan diskon celananya 25%. Selanjutnya adalah Toko Bagus Fashion, untuk harga bajunya sama 80.000 dan celananya juga sama, harganya 100.000. Nah, diskonnya setiap berbelanja 600.000 gratis baju atau gratis celana dan berlaku kelipatannya. Lukas membeli 3 baju dan 3 celana di salah satu toko. Pada hari Sabtu, Lukas mendapat diskon tambahan 5% dari total belanjaan sehingga uang Lukas yang semula beberapa lembar uang 100 ribuan tersisa 58.000. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lukas berbelanja di toko. Pembahasan soal nomor 2. Jawabannya, Lukas berbelanja di Toko Jaya. Kenapa? Karena 2 baju seharga 160.000. Karena harga satuan bajunya 80.000. Selanjutnya 2 celana seharga 200.000. Jadi 2 baju plus 2 celana adalah 342.000. Tetapi yang di soal ditanya 3 baju dan 3 celana. Nah, karena Lukas berbelanja di Toko Jaya, diskon di Toko Jaya adalah setiap membeli pakaian 2, maka akan mendapatkan gratis baju atau celana. Jadi, jika Lukas membawa uang 500.000, sisa uangnya tepat sekali 58.000. Soal nomor 3. Biskuit dalam toples. Tomo memiliki biskuit yang dimasukkan dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Tomo berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuit pada gambar 2 dan 3. Perhatikan gambar 2 dan 3. Ketika Tomo pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit seharga 9.000 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan yang ada.
Oleh karena itu, Tomo mengukur kemasan biskuit tersebut seperti gambar nomor 4 di atas. Nah, untuk pi-nya adalah 22/7. Nah, jika Tomo menyusun biskuit dalam toples seperti tampak pada gambar 5, maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh adalah pembahasan soal nomor 3. Tadi sudah diketahui pada gambar nomor 1 sampai nomor 5. Nah, tinggi toplesnya adalah 21 cm, untuk tinggi biskuitnya 1 cm, dan terdapat 8 biskuit di setiap 1 cm biskuit. Jadi, satu toples ini di dalamnya ada 8 tumpukan. Yang ditanya, banyak biskuit yang dimasukkan toples hingga penuh. Nah, kita jawab. Jadi, tinggi toples dikali 8 biskuit. Tinggi toplesnya kan 21 cm. Nah, biskuitnya itu 8, jadi 21 dikali 8 adalah 168. Jadi, Tomo harus membeli biskuit dengan isi 168 biskuit agar toplesnya terisi penuh. Selanjutnya, soal AKM tingkat SMA. Soal nomor 1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak begitu luas jika dibandingkan dengan provinsi yang mengelilinginya yang terbagi ada 5 kabupaten atau kota, meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, serta kota Yogyakarta. Walaupun begitu, Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kota Yogyakarta, tidak pernah sepi dari wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara. Taman Pintar merupakan salah satu titik favorit anak-anak sekolah. Tabel di samping menyajikan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan diagram menyajikan presentasi luas masing-masing kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tabel di samping ini diketahui ada Sleman 18,04%, Kota Yogyakarta 1,02%, selanjutnya Gunung Kidul 46,63%, untuk Bantul 15,91%, selanjutnya adalah Kulon Progo yaitu 18,40%. Nah, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai sensus penduduk 2010. Ini ada Kulon Progo dengan total laki-laki seperti di tabel, dan perempuan juga ada seperti di tabel. Perhatikan tabelnya. Nah, pada 2010 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi pemandu di Taman Pintar. Pada saat yang telah dijadwalkan, seseorang asal Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan lamaran dan saat ini dia sedang mengikuti wawancara. Setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seseorang menyimpulkan bahwa pelamar perempuan paling kecil berdomisili di kota Yogyakarta. Benarkah? Jelaskan. Oke, ini pembahasan untuk nomor 1. Jadi sudah diketahui jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai sensus penduduk 2010 seperti yang ada di tabel. Nah, seperti tabel yang telah diketahui bahwa jawabannya adalah benar karena perempuan kota Yogyakarta paling kecil dibanding Kulon Progo. Nah, penduduk perempuan kota Yogyakarta adalah 209,274, sedangkan Kulon Progo adalah 213,270.
Soal nomor 2. Libby, seorang seniman muda dari Medan, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Polanya seperti gambar berikut. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Untuk yang suku ke-1 terdapat 3 bola, suku kedua terdapat 6 bola, suku ketiga terdapat 10 bola, dan suku keempat terdapat 15 bola. Nah, untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Libby akan membuat 10 susunan bola tersebut dengan ketentuan jika tumpukan bola sudah melebihi 4 baris, setiap tumpukan menyediakan bola cadangan untuk berjaga-jaga. Total bola yang harus disediakan Libby untuk membuat 10 susunan bola adalah pembahasan nomor 2. Jadi, soal nomor 2 adalah tipe deret aritmatika. Untuk tipe deret aritmatika, kita bikin dulu suku pertama sampai suku terakhir, yaitu suku ke-10. Karena Libby ingin membuat 10 tumpukan bola, nah suku pertama jumlah bolanya 3, suku kedua jumlah bolanya 3, suku ketiga jumlah bolanya 10, dan seterusnya. Jadi, setiap tumpukan itu bedanya 4, sampai suku 10 totalnya 66. Yang ditanya, bola yang harus disediakan berarti kita jumlahkan semuanya dari suku pertama sampai suku ke-10. Ditambah dengan total bola cadangan. Nah, total bola cadangan dihitung dari tumpukan keempat. Jadi, dari tumpukan keempat sudah disediakan 2 bola cadangan. Tumpukan ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-10 totalnya adalah 14 bola cadangan. Nah, sehingga di total semuanya adalah 299 bola. Soal nomor 3. Bu Indah mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Indah ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Indah melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Bu Indah ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlahnya tiap-tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya toko dan paket alat tulis yang dibeli Bu Indah adalah pembahasan nomor 3. Jawabannya adalah membeli 3 paket besar di toko Makmur dan 6 paket murah di toko Rejeki. Kenapa? Karena 6 paket murah itu terdapat 18 buku dan 6 penghapus. Lalu untuk 3 paket besar kita dapat 24 buku dan 36 pulpen. Nah, jadi Bu Indah ini ingin membuat 6 bungkus bingkisan. Jadi setiap isi bungkus bingkisan terisi ada 7 buku, 6 pulpen, dan 1 penghapus. Sekian beberapa soal AKM dan pembahasan yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.